Pernah nggak sih kamu merasa kayak lagi lari di atas treadmill, terus bergerak? Tapi nggak kemana-mana, buka media sosial. Isinya pencapaian orang lain, tren terbaru, atau drama yang nggak ada habisnya. Kita tahu harga iPhone terbaru, berapa ongkos liburan ke Bali. Tapi pernah nggak kita berhenti sejenak dan bertanya, apa sih makna dari semua ini? Banyak yang mikir filsafat itu berat. Cuman buat orang-orang di Menara Gading yang suka ngomongin hal-hal rumit. Padahal, filsafat itu justru sebaliknya. Filsafat itu buat kita. Orang-orang biasa yang setiap hari berjuang, yang pengen hidupnya lebih dari sekadar rutinitas bangun kerja tidur. Filsafat itu bukan buat sok mikir, tapi buat beneran mikir. Coba deh bayangin, di tengah banjir notifikasi dan FOMO yang gak ada hentinya, filsafat itu kayak tombol jeda. Dia ngajak kita buat berhenti sebentar, tarik napas, dan bertanya, kenapa aku melakukan ini? Apa ini beneran yang aku mau? Apa yang beneran penting buat aku? Filsafat ngajarin kita buat membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan yang seringkali diciptakan oleh iklan atau tekanan sosial. Misalnya, konsep eudaimonia dari Aristoteles. Ini bukan sekadar kebahagiaan sesaat kayak pas dapat diskon belanja. Tapi soal hidup yang berkembang, hidup yang punya tujuan, atau ajaran stoikisme yang ngajarin kita buat fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan ikhlas menerima apa yang nggak bisa. Ini relevan banget kan di zaman sekarang, di mana kita sering cemas karena hal-hal di luar kontrol kita, kayak komentar negatif dari netizen misalnya. Belajar filsafat itu kayak ngasih kacamata baru buat melihat dunia. Kita jadi lebih kritis, nggak gampang termakan hoax atau ikut-ikutan tren tanpa tahu alasannya. Kita jadi lebih bisa memahami sudut pandang orang lain. Bahkan yang berbeda sekalipun, kita belajar untuk nggak cuma tahu harga semua hal, tapi juga menemukan kembali maknanya. Jadi, filsafat itu bukan soal menghafal nama-nama aneh kayak Socrates atau Plato. Ini soal perjalanan ke dalam diri sendiri. Soal menemukan kompas internal di tengah lautan informasi yang membingungkan. Mungkin, kebijaksanaan di era digital ini bukan tentang siapa yang paling cepat dapat informasi, tapi siapa yang paling sadar dan paling mengerti dirinya sendiri. Dengan filsafat, kita nggak cuma menjalani hidup, tapi kita benar-benar menghidupinya. Gimana menurut kamu? Apakah filsafat masih relevan hari ini? Coba deh, tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.